Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi soli-soliha. Ketemu lagi dengan Ustazah dalam pembelajaran matematika. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas sebuah materi yang masih berkaitan dengan pecahan, yaitu operasi, hitung, pembagian pada pecahan. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa mampu untuk melakukan operasi hitung pembagian pada pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materinya. Sebelumnya, Ananda telah mempelajari perkalian pada pecahan. Nah, sekarang kita akan mempelajari pembagian pada pecahan. Pengerjaan hitung pembagian merupakan kebalikan dari perkalian. Bagaimana ya cara menentukan hasil pembagian pecahan dan desimal? Mari kita perhatikan langkah-langkah berikut ini. Pembagian pecahan biasa dilakukan dengan mengubah bentuk pembagian pecahan biasa ke bentuk perkalian pecahan biasa dengan kebalikannya. Jadi, materi hari ini masih berkaitan erat dengan materi yang telah kita pelajari sebelumnya. Yang menjadi catatan, apabila kita mengubah bentuk pembagian ke dalam bentuk perkalian, maka nilai pecahannya harus dinyatakan dalam bentuk pecahan biasa. Jadi, jika ada pecahan campuran, desimal, ataupun persen, harus kita ubah terlebih dahulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Perhatikan persamaan berikut ini. Apabila ada dua buah pecahan, misal A per B dibagi C per D, maka ini dapat diselesaikan dengan mengubah tanda bagi menjadi tanda kali. Menjadi A per B dikali. Apabila tanda bagi diubah menjadi tanda kali, maka pecahan yang kedua C per D itu dibalik menjadi D per C. Sehingga penyelesaiannya A per B dikali D per C dapat diselesaikan dengan A kali D per B kali C. Nah, inilah persamaan untuk menyelesaikan model pembagian pada pecahan. Dengan catatan, semua bentuk pecahannya harus dalam bentuk pecahan biasa. Untuk lebih jelasnya, mari kita masuk ke contoh soal yang pertama. Kita mulai dari bentuk pecahan biasa dibagi dengan pecahan biasa. Misal 5 per 8 dibagi 3 per 4. Oke, perhatikan kedua pecahan sudah dalam bentuk pecahan biasa. Maka langkah yang bisa kita selesaikan, langsung saja mengubah tanda bagi menjadi kali. Dengan catatan pecahan yang keduanya harus dibalik. Maka ini dapat diselesaikan menjadi 5 per 8 dikali 3 per 4 kalau dibalik menjadi 4 per 3. Langsung dapat kita hitung, 5 dikali 4 adalah 20 per 8 kali 3, 24. Selesai? Tapi kita harus ingat, pecahan 20 per 24 masih dapat disederhanakan dengan cara dibagi dengan bilangan yang sama. 20 dan 24 itu akan sama-sama habis jika dibagi dengan 4. Maka hasil yang paling sederhana adalah 20 dibagi 4 hasilnya 5 dan 24 dibagi 4 hasilnya 6. Maka 5 per 8 dibagi 3 per 4 hasilnya adalah 5 per 6. Contoh yang kedua, kita ambil dengan bentuk pecahan yang berbeda. Tentukan hasil dari 3 per 5 dibagi 0,7. 3 per 5 ini pecahan biasa,
0,7 ini pecahan desimal. Karena di persamaan awal kita harus mengubahnya ke bentuk pecahan biasa, maka 0,7 harus kita nyatakan menjadi bentuk pecahan biasa. Maka soalnya menjadi 3/5 dibagi 0,7 itu sama dengan 7/10. Nah, ketika sudah terbentuk sama-sama pecahan biasa, langsung kita kerjakan dengan mengubah tanda bagi menjadi kali. 3/5 dikali 7/10, karena tanda bagi menjadi kali, maka pecahannya dibalik menjadi 10/7. Kita selesaikan dengan perkalian 3 kali 10, 30. 5 kali 7, 35. Oke, 30/35 masih sama-sama bisa dibagi. Dibagi berapa? Dibagi dengan 5. Sehingga hasil paling sederhana adalah 30 dibagi 5, 6. Dan 35 dibagi 5 adalah 7. Jadi, hasil dari pembagian 3/5 dibagi 0,7 adalah 6/7. Contoh yang ketiga, tentukan hasil dari 1/5 dibagi 45%. Keduanya bukan pecahan biasa, maka kita harus ubah menjadi pecahan biasa. 1/5 kita jadikan pecahan biasa, itu menjadi 6/5 dibagi 45%. Jika kita jadikan pecahan biasa, 45/100. Nah, untuk 45/100, anak-anak bisa menyederhanakannya terlebih dahulu atau tetap langsung memasukkan nilai 45/100. Di sini Ustazah akan coba untuk tetap menjadikannya 45/100. Langkah berikutnya, kita ubah tanda bagi menjadi kali. 6/5 dikali 45/100, karena berubah menjadi kali maka dibalik 100/45. Oke, kemudian kita kalikan 6 kali 100, hasilnya 600, per 5 kali 45, hasilnya adalah 225. Oke, kemudian 600/225 dapat kita sederhanakan. Kita pilih bilangan yang bisa membagi kedua angka ini. Jika ada angka 0 dan 5, maka bilangan itu pasti akan habis dibagi 5. Kita coba dulu dibagi 5. Bagi dengan 5/5. 600 dibagi 5, hasilnya adalah 120. Dan 225 dibagi 5, hasilnya adalah 45. Ternyata ini belum cukup sederhana, maka kita bagi kembali dengan bilangan yang habis membagi kedua bilangan ini. Masih ada 0 dan 5, kita coba lagi bagi dengan 5. 120 dibagi 5, hasilnya adalah 24. Per 45 dibagi 5, hasilnya adalah 9. 24/9, apakah sudah selesai? 24 dan 9 adalah angka kelipatan 3. Maka 24/9 masih bisa dibagi kembali dengan 3/3. Berapa hasilnya? 24 dibagi 3, 8. 9 dibagi 3, hasilnya adalah 3. Apakah 8/3 masih bisa dibagi kembali? Tidak ya, karena 3 sudah menjadi bilangan prima. Tetapi 8/3 pembilangnya lebih besar daripada penyebut, maka pecahan ini dapat dinyatakan menjadi bentuk pecahan campuran, yaitu 8/3 itu sama dengan 2/3. Jadi hasil dari 1/5 dibagi 45% itu sama dengan 2/3. Contoh yang keempat dengan bentuk pecahan desimal. Hasil dari 0,42 dibagi 0,6.
Sebetulnya untuk bentuk soal seperti ini kalian bisa mengerjakan dengan cara pembagian bersusun ke bawah. Tapi karena hari ini kita membahas pembagian dengan cara model pecahan biasa, maka kita selesaikan semua dalam bentuk pecahan biasa. Kedua bilangan ini harus kita ubah menjadi pecahan biasa, menjadi 42/100 dibagi 6/10. Setelah keduanya jadi pecahan biasa, kita selesaikan. 42/100 tanda bagi diubah menjadi kali, 6/10 dibalik menjadi 10/6. Oke, langkahnya masih sama. 42 kali 10, 420 per 100 kali 6 itu adalah 600. Oke, 420 dan 600, karena dua-duanya ada nolnya, berarti ini akan habis dibagi 10. Maka kita sederhanakan dengan membaginya dengan bilangan 10. 420 dibagi 10, 42. 600 dibagi 10, 60. Apakah ini sudah sederhana? Belum ya, karena keduanya masih merupakan sama-sama bilangan genap. Maka 42 dan 60 kita bagi dengan bilangan yang habis membagi kedua bilangan ini. Angka berapakah yang dapat dibagi dengan ini? Dengan 6. 42 dibagi 6 hasilnya adalah 7. Dan 60 dibagi 6 hasilnya adalah 10. Maka hasil dari 0,42 dibagi dengan 0,6 itu adalah 7/10. Apabila di pilihan jawaban diminta dalam bentuk pecahan desimal, maka kita tinggal ubah 7/10-nya menjadi desimal, yaitu 0,7. Itulah tadi contoh-contoh pembagian pada pecahan, mulai dari pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan juga persen. Nah, untuk lebih memahami lagi tentang pembagian pada pecahan ini, mari kita kerjakan soal-soal berikut ini.